pagi Bu Ika. Udah siap nih hari ini? Semangat? Semangat pasti Bu Ika. Oke Pak Reva, kita akan coba nanti masuk ke kelas, melakukan supervisi akademik ya Pak ya. Ya. Namun sebelumnya saya mau melakukan supervisi. Kira-kira tujuan pembelajaran untuk hari ini apa aja ya Pak Reva? Pembelajaran hari ini di kelas 12 IPA ya. Kami sudah masuk tentang medan magnetik. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa itu mampu menganalisis bagaimana sifat medan magnet yang terjadi pada sejumlah kawat yang dialiri arus listrik dan juga sifat kawat yang menghasilkan gaya magnetik atau dalam hal ini disebut sebagai gaya Lorentz. Jadi kemampuan menganalisisnya mau kita lihat. Menganalisis ya Pak ya? Iya. Oke Pak, kira-kira area pengembangannya di mana ya Pak ya? Pastinya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, baik berdiferensiasi secara prosesnya maupun berdiferensiasi produk. Artinya nanti ada mungkin siswa akan melakukan semacam penelitian ataupun praktikum, kemudian untuk produknya nanti bisa kita kasihkan beberapa pilihan biar siswa itu yang memilih sendiri begitu. Oke, ada RPP-nya Pak? Bisa lihat? RPP sudah saya siapkan. Ini Oke, kita lihat dulu ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak, udah benar ya. Ada pendahuluan, ada inti, juga ada penutup. Tadi Bapak bilang kita diferensiasi ya Pak ya? Ya. Oke, ini ada prosesnya, oke juga ada produknya. Oke, benar Pak. Oke, jadi saya mau tanya juga Pak, bagaimana sih cara Bapak memasukkan siswa ini ke dalam kelompok? Karena kan pasti diferensiasi kan nanti arahnya membagi kelompok ya, berdasarkan minatnya, bakatnya, juga latarnya. Jadi gimana cara Bapak mengelompokkannya? Ya, karena kebetulan anak-anak yang akan saya ajar ini memang udah pernah ketemu di lama ya, dari kelas 11 juga udah sebarang mereka. Jadi saya sudah melakukan observasi ataupun pengamatan terkait dengan latar belakang mereka, kemudian kemampuan akademik mereka, sehingga juga saya sudah melakukan asesmen seperti itu. Jadi nanti ya kita bagi rata begitu ya, berdasarkan latar belakangnya, kemudian kemampuan akademik, dan juga melihat dari nilai-nilai yang udah pernah saya dapatkan dari proses pembelajaran. Oke. Jadi ini ya Pak, tadi kan dia kan ada produk ya Pak ya, diferensiasi produk. Jadi nanti dalam bentuk buat kalau produk nantinya karena ada penelitiannya gitu atau praktikum begitu, jadi saya minta peserta didik nanti untuk membuat semacam laporan. Cuman laporannya saya berikan pilihan, bisa mereka nanti membuat dalam bentuk video atau juga mungkin dalam bentuk tulisan berupa jurnal seperti itu. Oke Pak, lalu strategi yang disiapkan apa aja nih Pak? Kalau strategi saya banyak belajar ya dari rekan-rekan sejawat, teman-teman guru, terutama yang dalam basis latar belakang yang sama, yaitu guru IPA atau guru fisika. Saya juga mempelajari dari video-video pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar atau PMM, dari YouTube juga. Kemudian juga ada masukan-masukan mungkin yang pernah saya dapatkan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan SMA Negeri 1 Meliau ini. Oke, kayaknya Bapak udah siap banget ya. Insya Allah. Oke, kita masuk jam berapa ya Pak ya? Kita masuk sehabis istirahat pertama nih Bu. Oh gitu ya Pak, masih ada sekitar 15 menit. Bapak boleh bersiap-siap. Kita nanti langsung ke kelas aja ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih Bu. Baik Pak Reva, tadi kita sudah sama-sama berada di kelas. Namun saat ini saya ingin masuk ke dalam percakapan pasca supervisi. Nah, tadi kan dalam kegiatan pra supervisi Bapak sampaikan pengembangan kita adalah diferensiasi ya, yang ingin Bapak kembangkan di dalam kelas. Lalu ada nggak kira-kira yang selain diferensiasi yang ingin Bapak kembangkan lagi gitu Pak?
Ya, tadi melihat kondisi di dalam kelas ya, walaupun kita sudah merencanakan sebaik mungkin lah gitu menurut pandangan kita begitu kan pembelajaran berdiferensi proses, tapi ternyata ya seperti yang sebelum-sebelumnya memang melihat dari kondisi peserta didik ya Bu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi saya masih kurang dalam hal penguasaan kelas ya kan. Karena masih ada siswa mungkin yang sibuk sendiri. Iya. Jadi saya ingin sekali bisa lebih gitu meningkatkan kemampuan saya dalam hal penguasaan peserta didik supaya semuanya benar-benar ikut terlibat gitu dalam proses pembelajaran. Ya, saya rasa seperti itu sih Bu, penguasaan kelas. Betul banget sih Pak. Lalu bagaimana kalau disuruh menilai kira-kira Bapak ini sekarang posisinya dari 1 sampai 10 Bapak sudah di posisi berapa ya Pak ya? Oh ya, karena masih banyak juga tadi kekurangan. Saya tidak berani juga menilai diri saya ini sempurna karena pasti masih ada yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Ya mungkin saya berani memberikan nilai 8,5. Jadi rendah enggak juga, tinggi enggak juga supaya memotivasi untuk kedepannya. 8,5 berarti masih ada 1,5 lagi untuk mencapai 10 ya Bapak ya. Mudah-mudahan bisa terkejar. Semangat lagi, kita belajar sama-sama. Terus kira-kira rencana aksi nyata apa sih yang ingin Bapak lakukan ke depan gitu Pak? Aksi nyata ya berkaitan dengan pembelajaran fisika ini, terutama yang berkaitan dengan kelistrikan atau medan magnet, ya mungkin bisa nanti ke depannya saya mengajak siswa itu belajarnya tidak hanya fokus di kelas. Memang sih yang tadi saya lakukan itu sudah berdiferensiasi secara proses, saya membentuk kelompok sesuai dengan latar belakang peserta didik, kemudian melakukan penelitian, tetapi saya rasa itu masih berfokus pada ruang kelas atau laboratorium. Mungkin nanti ke depannya aksi nyatanya saya berharap bisa membawa siswa pembelajaran di luar kelas gitu biar bisa melihat secara langsung tidak hanya berpaku pada barang-barang yang ada di dalam kelas atau di laboratorium gitu. Iya, super banget Pak Reva. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Reva atas Sama-sama, kesempatan yang diberikan. Saya diizinkan masuk ke dalam kelas. Semoga kita semua dapat mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik ya Pak Reva. Ya, Sekali lagi terima kasih ya Pak Reva. Ya, sama-sama Bu Ika. Terima kasih.